Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi ya di Titik Balik Perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah dan bermanfaat. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin kembali obrolan kita. Masih membahas buku Dissolving Ego. Jadi sekarang kita masuk ke halaman berapa ini ya? 42. Mungkin 45 teman-teman, tempat 4 ya. Sini kita lihat bahwa ego ya, masih membahas ego. Jadi kebalikan dari arogansi ya, yang melekat pada ego. Jadi ada sifat arogansi. Arogansi itu melihat orang lain rendah ya. Itu arogansi. Jadi kebalikan dari arogansi itu kecerdasan sejati. Ya. Jadi kecerdasan sejati. Jadi berarti orang yang arogan itu sebenarnya belum tumbuh kecerdasannya gitu ya. Jadi kalau ketemu yang arogan itu berarti kecerdasannya belum tumbuh. Dan kecerdasan sejati itu adalah kualitas kesadaran atau apa di sini? Quality of consciousness, quality of awareness. Dan itu sesuatu yang dari dalam gitu ya. Sesuatu dari dalam, jadi tidak bisa diserang gitu ya. Nah, melekat sebagai hal yang bersifat non-linear. Jadi semua kecerdasan itu dari dalam, dari Tuhan ya. Akan tetapi kecerdasan dimanfaatkan oleh ego di dalam ekspresinya sebagai pikiran yang kemudian menjadi membantu ego untuk bertahan hidup. Dengan demikian ego benar-benar memanfaatkan pikiran sebagai kamuflase dan menjadi tersembunyi di dalam konstruksinya yang cerdik. Jadi main ya. Tetapi apa ya? Ego itu mengambil main untuk kepentingannya karena memang ego itu bekerja berdasarkan kesadaran thinkingness ya. Dia berpikir. Dia thinkingness. Jadi
Masih lanjut ya. Pengakuan ini menjelaskan mengapa penyamaran ego sebagai agama dan perusakan kebenaran spiritual telah menjadi pusat dominasinya terhadap budaya-budaya besar, dan itu kemudian menjadi pusat penderitaan ya. Jadi karena pemikir main itu ya dimanfaatkan oleh ego, lalu kemudian itu terjadi ya dalam institusi-institusi agama atau institusi keagamaan ya, dalam institusi budaya, dan itu kemudian menyebabkan penderitaan bahkan kematian ya, jutaan orang misalnya dalam keadaan perang. Jadi memang satu-satunya ya cara untuk, jadi ego ini memang punya sifat buruk ya. Tapi sebenarnya sifat buruknya itu hanya dalam rangka untuk bertahan hidup gitu. Jadi pembagian antara ego dan divinity ya, ini kan menunjukkan karakteristik. Jadi ego dan divinity itu menunjukkan karakteristik. Karakteristik dari apa? Karakteristik dari kesadaran diri dualitas dan kesadaran diri non-dualitas. Jadi teman-teman itu perlu perlu mengkategori gitu ya. Perlu mengkategori ego itu apa, divinity apa, dualitas itu apa, non-dualitas itu apa gitu ya. Linear itu apa, non-linear itu apa gitu ya. Jadi itu penting di ini. Kalau linear itu kita tambah lagi. Linear atau non-linear itu menunjukkan lokus pengalaman. Maksudnya lokus itu di mana atau lokasi pengalamannya itu di dalam apa di luar gitu ya. Linear itu lokus pengalaman. Kalau nggak ada kategori gini tuh nggak bisa ngomong. Ya kan, nggak bisa ngomong karena istilah-istilah ini nggak didefinisikan itu apa gitu. Tapi bisa juga linear, non-linear itu adalah sistem dalam lokus pengalaman tadi. Jadi dia bisa lokus, bisa sistem. Sistem linear ya itu sistem dalam lokus atau sistem dalam pengalaman itu. Kalau lokusnya linear, maka pengalamannya bersifat objektif. Kalau lokusnya non-linear, maka pengalamannya bersifat subjektif. Ya itu harus rapi ya. Kalau teman-teman belajar pengembangan diri, istilah-istilah kok tidak bagus, tidak rapi, tidak terdefinisi, ya itu mumet pasti itu. Nggak punya kesadaran kategorial. Sampai bisa berisik. Jadi akhirnya kalau teman-teman belajar mana-mana tapi kurang bagus kategorialnya, ya nanti nggak ketemu intinya gitu, nanti nggak ketemu filosofisnya.
Akhirnya terluntang lantung ini. Akhirnya hanya dengar saja gitu ya. Hanya mendengarkan istilah tapi tidak punya pemahaman mendalam terhadap istilah tadi. Kalau tidak punya pemahaman mendalam terhadap istilah, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan dirinya dari kompleksitas pengalaman itu. Nggak akan punya kemampuan untuk keluar dari kompleksitas gitu ya. Nah, sebenarnya itu teman-teman yang diperlukan adalah sebuah bukan sekedar perubahan, bukan sekedar langkah, tapi sebuah lompatan. Kalau langkah itu tidak selesai, dia membutuhkan sebuah lompatan yang membawa kita ke kesadaran diri yang baru. Ya. Jadi kalau dualitas non-dualitas ini kategori kesadaran diri. Kategori what am I. What am I itu kategorinya dualitas atau non-dualitas. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman belajar hanya untuk maju selangkah, mau berapa ribu langkah dalam kesadaran sampai mencapai non-dualitas. Dia harusnya itu lompatan. Tetapi memang untuk menghasilkan lompatan ini tiap orang beda-beda. Dari mana titiknya dia? Ya. Butuh berapa kelas? Butuh bab apa untuk bisa melompat? Nah, itu kadang-kadang pembelajaran yang sifatnya terkurikulum itu tidak cocok. Karena tidak semua orang bisa menghasilkan lompatan dengan kurikulum itu. Makanya memang ini membutuhkan penguasaan. Ada dua harusnya itu untuk menghasilkan lompatan yang harus dikuasai. Yang pertama itu memahami sifat kompleksitas. Itu satu. Seberapa kompleksitasnya. Yang kedua, memahami makom jiwa. Nah, ini yang ini nih. Makom jiwa itu di dunia pengembangan diri itu tidak diajarkan. Bahkan nggak mengenal gitu. Memahami makom jiwa. Nggak mengenal. Paling banter itu ya memahami kompleksitas. Nah, kalau hanya memahami kompleksitas, tidak memahami makom jiwa, maka itu yang kita dapat itu bukan lompatan kesadaran, tapi terapi. Tetapi yang kita dapat itu treatment, bukan lompatan kesadaran. Karena lompatan kesadaran itu, dia lompatan makom. Nah, untuk bisa melompat itu bebannya bagi tiap jiwa itu beda-beda tergantung sifat kompleksitasnya gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Kadang-kadang itu kita dalam dunia pengembangan diri itu tidak jelas gitu. Ini kategori apa sih? Pokoknya berhasil aja. Ini ntar dulu. Kompleksitasnya beda, makom jiwanya juga beda gitu ya. Itu yang penting. Itu ndek tak pangan, tak sisane kula arep mangan ya. Dar bikin ini. Siapa tadi tuh? Nanti malam.
Yang mana? Kok jam 7 malam? Aman-aman, sudah. Oke ya. Jadi itu ya apa teman-teman perlu itu tahu gitu ya. Perlu belajar filsafat ilmu juga sebenarnya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman mengenai filsafat ilmu, wah itu kita terkatung-katung itu. Dalam filsafat ilmu itu kita bisa ukur, ini ilmunya itu membahas kompleksitas, bahas makom atau keduanya. Bahas makom toh, nah membahas kompleksitas itu kayak ngaji tasawuf di kampus. Makom-makomnya dibahas, tapi nggak ngerti kompleksitasnya, nggak ngerti melampauinya. Itu kan kayak mahasiswa tasawuf. Hanya belajar soal makom-makom, tapi kompleksitasnya dan bagaimana bab apa yang diperlukan untuk keluar dari kompleksitas itu juga belum di mapping. Nah itu kayak mahasiswa. Kayak mahasiswa. Tapi paling tidak kalau teman-teman tahu dua kategori ini, jadi kalau kompleksitas itu aspek historis dari jiwa kita ya. Dimensi historis jiwa. Kalau makom itu bukan historis tapi epistemologisnya. Itu sisi epistemologis jiwa kita. Orang itu rapuh kalau ndak paham ini, kalau ndak paham. Ya rapuh. Oke, ya itu poinnya. Dan memang tuh di masyarakat pengembangan diri ndak peduli dengan filsafat ya. Yang penting itu apa ya? Yang penting ya aku ikut gitu kan. Yang penting pembicaranya terkenal misalnya. Ya kan? Kita lebih tergoda oleh marketing gitu daripada esensi gitu ya. Makanya teman-teman tuh jangan harapkan gitu ya. Jangan harapkan dirinya itu, jangan harapkan tuh orang lain yang beri. Telusuri sendiri gitu kan ya. Pelajari sendiri sedalam-dalamnya. Jadi jangan mengharap orang lain nanti yang bawakan gitu ya. Enggak, tetap berjuang untuk memahami aspek historis atau dimensi historis dari jiwa itu namanya kompleksitas, epistemologi itu makom ya. Makom. Ketidakmengertian akan makom dan kompleksitas itu menyebabkan kita jadi tidak bertumbuh ya, tidak bertumbuh. Kayaknya teman-teman perlu ya, saya dorong lagi baca buku Power Force di halaman apa evolusi kulat. Empat salah, tidak bisa membedakan yang subjektif dan yang objektif. Tidak mengindahkan keterbatasan konteks. Ini termasuk wilayah makom. Ya. Kalau ini kompleksitas, ini tidak bisa membedakan kompleksitas. Kalau ini juga ketidakpedulian terhadap sifat alami dari kesadaran. Ini termasuk kompleksitas dan makom. Ini juga salah mengartikan kausalitas. Kausalitas itu penulis. Ini juga soal kompleksitas dan makom. Ya. Ini teman-teman perlu baca lagi ya buku Power Force-nya. Biar kemudian tuh menghasilkan lompatan ya, bukan berjalan biasa, harus lompat. Kalau perubahan biasa itu lama. Ya.
Makanya kita perlukan itu bukan evolusi, tapi percepatan. Revolusi itu artinya. Dan itu memang saya sih nyaranin ya, teman-teman tuh terbiasa dengan wacana keilmuan yang sudah mapan, kayak filsafat ilmu gitu-gitu. Biar tuh punya kemampuan menilai gitu kan. Biar punya kemampuan kategori gitu. Oh, ini letaknya di sini. Oh, ini letaknya di sini gitu ya. Kalau nggak begitu itu nanti ilmunya nggak terikat. Nanti nggak ada ikatannya. Nanti nggak bisa ngajar. Kalau nggak bisa ngajar, nggak bisa menggunakannya. Karena kategorinya belum rapi gitu. Jadi jiwa kita itu butuh kategori nama-nama yang rapi. Nggak boleh dicampur gitu. Nggak boleh dicampur. Itu yang paling pokok ya. Ini saya kira itu poinnya ya ini. Jadi biar bisa membedakan antara ego itu sifat dualitas ya. Karakter dualitas itu egois, ego. Nanti ada dualitas itu karakternya divinity, keilahian ya. Yang dibutuhkan adalah sebuah lompatan, bukan sekedar berjalan gitu ya. Berjalan. Nah, untuk bisa melompat itu pertama mesti memahami makom ya. Yang kedua memahami kompleksitas. Makanya kita kalau dalam belajar tarekat itu kita kan mesti bayat. Ya bayat itu biar dapat bisa menggunakan makom guru. Kita kan belum bermakom tuh, tapi karena sudah bayat menerima sanat itu, makom itu bisa dioperasionalkan. Ya kan? Itu fungsinya kayak bayat gitu ya. Itu paling tidak dalam pengalaman saya. Jadi kalau belum dapat makom itu nggak bisa membebaskan dirinya dari makom sebelumnya. Jadi fungsi kita makom guru itu untuk mengeluarkan diri kita dari makom sebelumnya. Ya kan? Nanti dari makom guru itulah kita mengatasi, memahami kompleksitas itu. Jadi tidak bisa kita di makom yang sama mengatasi kompleksitas itu tidak bisa. Itu kan sudah apa ya? Nggak bisa di makom yang sama memahami kompleksitas itu nggak bisa. Karena masih satu dimensi. Untuk bisa memahami kompleksitas, pindah makom. Sehingga dapat posisi helikopter view kan. Itu kan pindah makom. Dari makom bumi ke makom langit. Itu baru bisa paham kompleksitasnya. Gitu. Setidaknya begitu proses pengalaman belajar spiritual ini. Biar tidak, apa istilahnya itu, biar tidak habis waktu hidupnya mutar-mutar dalam kompleksitas gitu ya. Padahal yang dibutuhkan pindah makom dulu gitu ya. Makanya dalam spiritualitas itu wajib mengetahui makom-makom itu. Kalau enggak ya itu gimana mau memahami kompleksitas. Kalau kompleksitas tidak dipahami, maka kita hanya akan adaptif, survive dalam kompleksitas tadi. Kita tidak bisa menghadirkan keteraturan baru dalam kompleksitas itu. Jadi fungsinya kita fungsinya kita pindah makom. Biar kompleksitas itu bisa diatur. Biar kompleksitas itu bisa diatur. Jadi itu mungkin definisi lain dari Khalifatul fil ard, bisa menata kompleksitas.
Tapi itu harus dari makom ahsani takwim, makom tertinggi itu ditatanya. Kalau di makom terbawah, yaitu justru kompleksitas itu tambah parah kalau kita menatanya dari makom bawah. Itu ya. Itu pagi ini poinnya. Ini kita baca ya. Ya, dengan makom tinggi kita itu bisa menghadirkan keteraturan baru dalam kompleksitas. Ya kan? Ini bagus nih ya, kesimpulannya Pak Yuan. Jadi kita tidak boleh hanya, ya sudah nggak usum lah, sudah nggak zaman lagi kita hanya adaptif survive dalam kompleksitas. Wayahe menghadirkan keteraturan baru dalam kompleksitas. Itu mana khalifatul fil ard. Ya, dengan makom tinggi kita bisa menghasilkan keteraturan baru dalam kompleksitas. Sehingga evolusi itu menjadi revolusi gitu kan. Kecepatan rata-rata kan hanya 5 poin. Kenapa? Ya makomnya rendah, kompleksitasnya tinggi, ya habis. Ya kan? Ya habis. Akhirnya waktu hidup kita sudah banyak, dana sudah habis, LOC ya belum mencapai pencerahan. Karena itu tadi butuh makom itu untuk mengatur kompleksitas. Butuh makom baru, dan itu makom itu kalau mau dicapai sendiri ya Hawking ya 60 tahun. Itu pun bacaannya tahu sendiri. Itu aja sakitnya luar biasa. Maka lebih dalam pengalaman saya secara praktis, ekonomis, saya daripada belajar sendiri 60 tahun itu pun belum tentu. Mendingan golek guru yang sudah punya makom, ambil sanatnya, boleh dipakai makomnya. Gitu ya. Mendingan gitu. Itu perhitungannya secara praktis ekonomis. Karena waktu kita terbatas loh di dunia itu. Ngapain cari penyakit? Ya kan? Mendingan pakai yang sudah ada. Itu kepentingan praktis ekonomis. Dan ini saya kira cerdas. Ya. Saya kira itu cerdas. Kalau seperti itu. Karena waktu kita terbatas. Kita mesti, ya, paling tidak ekonomis lah. Paling tidak ekonomis. Jadi mana yang paling ekonomis? Langsung pakai makom gurunya gitu ya. Itu pemanaan saya terhadap bayat gitu ya. Ini ngapain kan pakai makom guru gitu. Itu ya, itu bekal untuk percepatan ya. Belajar di mana aja boleh. Yang penting kita itu tahu masalahnya, tahu kategori masalahnya, juga tahu di mana masalah itu diselesaikan gitu. Ya kan? Makanya kadang-kadang tuh ya ada benarnya juga si Hawking itu perlu perlu kalibrasi. Pengajarannya berapa gitu. Cukup nggak untuk membawa saya ke makom baru sehingga kompleksitasku bisa saya buat keteraturan baru. Jadi setiap jiwa itu menghadapi kompleksitas yang berbeda-beda sebagai hasil sebagai ketetapan atau sebagai karma gitu ya. Kompleksitas karmanya itu beda-beda setiap jiwa, dan itu sebaiknya memang setiap jiwa itu bermakom, ya, bermakom non-dual, biar kemudian itu bisa menyelesaikan kompleksitasnya sendiri. Karena masing-masing orang itu punya bisnis dengan kompleksitas tadi. Ya kan? Jadi tidak bisa kita ngurusin kompleksitas orang lain kalau orangnya nggak mau, ya wes. Itu bisnismu gitu.
bisnismu dengan hidupmu. Nanti kamu dapat amal dari situ kan. Itu kan bisnismu dengan hidupmu, bisnismu dengan Tuhanmu kan. Yang kamu perlukan adalah makom dan pengetahuan tentang kompleksitas itu. Gitu ya. Jadi kita perlu revolusi ya, revolusi. Ya ini, belajar di mana aja boleh itu. Tahu, yang penting itu kita tahu masalah, tahu kategori. Wah, ini ada laporan ya, breaking news. Khutbah Jumat di Indonesia terkaliber 175. Imam MYD 2022. Ini Mas Imam ya. Engkau digolei, dicari ini loh Mas. Cari khotib. Nanti kamu hati-hati loh ini. Di sini ada khotib enggak ya? Ini Mas Imam loh ini yang tulis. Ya ini guyon-guyon ya. Ini guyon-guyon itu ya. Enggak apa-apa. Nah, ini ada hatib nih. Wah, saya hatib. Nah, ini Mas Imam tuh ya. Siap-siap dipanggil oleh institusi hatib dunia gitu ya. Bisa dipanggil MUI loh. Mas Camim nanti jangan di-share ya, nanti di ini. Nanti viral nanti. Nanti kita di demo sama hatib sedunia gitu ya. Lembaga Hatib Indonesia gitu ya. Bahaya nanti dipanggil Bang Roma Irama loh. Oke ya, tapi itu sebenarnya kritik, autokritik ya, autokritik, kritik dari dalam. Ya. Dan itu memang kok apa ya? Ada penelitian. Oh, MUI nggak tahu LOC ya, alhamdulillah. Jadi itu sekarang itu mulai ada kecenderungan gitu di khotbah Jumat itu masyarakat tuh senang agitasi politiknya gitu. Jadi keluar masjid itu merasa jadi mujahid apa ya? Karena sudah teragitasi secara politik. Kalau bahas soal tasawuf pada tidur, giliran bahas politik itu langsung melek semua gitu ya. Ada pernah begitu di sebuah masjid saya ikut gitu. Dan ada teman saya kalau bahas soal juhud itu udah semangat dia. Tapi kalau bahas soal perjuangan gitu-gitu, soal revolusi politik, melek dia. Kayaknya punya bibit ekstrim ini. Jiwanya itu kalau bahas soal hal-hal yang perkara ihsan gitu itu, ini apaan ini katanya. Nggak nendang. Tapi kalau bahas soal pergerakan politik, nendang. Ini baru ceramah yang mantap katanya ya. Bikin semangat aku pulang. Karena kenapa? Saya udah tahu musuhku siapa gitu. Musuhnya di luar. Saya udah tahu siapa musuhku di luar gitu kan. Oh iya. Bang Roma mau podcast dengan Mikita Nirjani. Ya, selamat nonton. Selamat nonton gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kegigihan ego pada manusia disebut sebagai inti narsisme gitu ya. Itu di bawah 200. Kegigihan mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan yang lain, menganggap pihak lain sebagai musuh dan pesaing, alih-alih sekutu. Tidak ada ego yang lebih mematikan daripada ego yang dijadikan agama. Lah ini baru 175 ini Mas Imam. Ya. Jadi 175 itu kayak gini nih. Menganggap orang lain sebagai pihak yang boleh diserang. Gitu kan. Yang boleh diserang, yang boleh dimusnahkan kalau perlu ya. Kalau perlu hartanya boleh dirampas. Ngeri banget itu.
Ya, pagi ini itu aja ya. Ada 2 pokok. Jadi untuk sebuah lompatan kesadaran memang itu dia butuh makom jiwa. Yang kedua, dari makom jiwa baru, kemudian baru kita bisa menghadirkan keteraturan baru dalam kompleksitas. Gitu. Ya. Saya kira itu pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu besok pagi ya. Ditunggu aja informasi dan linknya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.